I told you I'm not here to mess around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sri Wijayati, NIM 2019-33159 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6D. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Geografi sendiri merupakan ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangan. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi. Terdiri atas muka bumi yang berupa daratan dan perairan serta udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan sendiri merupakan suatu kemampuan memandang secara mendalam mengenai fenomena, proses, dan masalah permukaan bumi, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Dalam ruang lingkup, kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, kemudian perspektif regional, dan sampai dengan perspektif global. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam perspektif geografi ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Perhatikan, amati, serta hayati perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Bagaimana keadaan permukaan, bagaimana keadaan permukiman, kemudian jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Selanjutnya, melalui pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk dan saling ketergantungan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi Anda tidak hanya terbatas pada ruang yang disebut sebagai kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Dalam proses perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduk, telah terjadi proses yang disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi sebagai proses menurut W.J. Wawo runtuh pada tahun 1972 terjadi karena adanya 3 peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi yang pertama yaitu perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Yang kedua yaitu perluasan area atau kawasan kota. Dan yang terakhir yaitu perubahan cara hidup sebagai orang kota. Nah, dari pembahasan yang baru kita ikuti tadi, perspektif geografi atau perspektif keruangan tidak lagi menjadi kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi ini dapat disebut sebagai perspektif regional. Selanjutnya yaitu perspektif geografi atau perspektif keruangan yang paling luas adalah perspektif global. Bagi studi geografi itu pun tidak asing. Dalam bidang geografi, terkenal adanya konsep dasar globalisme dan bumi sebagai satu planet dan mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau suatu planet berdampak luas terhadap kondisi alamnya dan kondisi kehidupan. Geografi sendiri dapat dijadikan sebagai induk ilmu dalam ketentuan bahwa kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan tempat objek kajian itu berada. Nah, dengan demikian, perspektif global sebagai perspektif geografi menjadi alasan sudut pandang ilmu perspektif apapun selama aspek kajian yang meluas itu masih melekat di permukaan bumi. Nah, dari kajian yang dapat dikatakan bahwa geografi berkenaan dengan penerapan perspektif global tentang pemanasan global. Akibatnya meningkatnya
jumlah karbon dioksida di atmosfer, efek rumah kaca di atmosfer itu juga meningkat. Selanjutnya yaitu perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-13. Pada abad ke-18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Nah, dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah, suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji pada hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh bangunan serta perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Contohnya, ketika terjadi revolusi industri telah mengubah masyarakat feodal berdasarkan pada tanah atau agraris ke masyarakat industri. Sedangkan pada abad sekarang yang terjadi revolusi informasi sehingga negara-negara yang menguasai teknologi informasi yang akan berjaya. Ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an telah mengacaukan kegiatan ekonomi dunia sehingga sampai sekarang ini terjadi krisis ekonomi di Asia, terutama di Asia Tenggara. Bila keadaan ini tidak segera diatasi, maka akan berpengaruh pada perekonomian dunia. Nah, kesimpulan pada video kali ini yaitu yang pertama, perspektif geografi atau perspektif ruang merupakan suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Sedangkan perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Perspektif sejarah merupakan suatu peristiwa membawa kita pada tentang suatu pengalaman masa lalu dan yang dapat dikaji pada hari ini untuk memprediksi di masa yang akan datang. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.